أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayah dari beliau juga sehingga kita dapat kembali berkumpul pada hari ini. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam juga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kalimat indah: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, serta seluruh keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita luar biasa. Dan pada malam hari ini bertepatan juga malam 17 Ramadan, yang mana kita tahu bahwasanya malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran, malam turunnya Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan padanya lah diturunkan Al-Quran. Luar biasa. Memang Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita ketahui Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Yang pertama itu ketika malam Lailatul Qadar atau malam 17, malam nuzulul Quran. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu bisa jadi juga malam 17, malam 19 dan seterusnya. Karena kembali ini jadi saja bagi Allah. Apabila pun Allah hendak terjadikan. Jadi malam 17 ini Allah Subhanahu wa taala unzila. Kalimat unzila itu ditafsirkan oleh ahli mufassir daf'atan wahidah, sekaligus. Biasa katanya sakit kapan langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke langit dunia, yang mana di situ disebut ada Baitul Izzah. Jadi Al-Quran sudah diturunkan Allah ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang mana kita tahu dalam istilah itu berangsur-angsur, tunggal sedikitan. Makanya ini hikmahnya Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, ada langsung sekitapan.
Dijelaskan di dalam tafsir-tafsir itu liyutsabbita fuadak. Kata Allah Subhanahu wa taala supaya tetap, artinya supaya mudah tetap Al-Qur'an itu di hati engkau. Makanya hikmahnya tadi Al-Qur'an itu Allah turunkan berangsur-angsur sehingga mudah untuk dihafal. Makanya banyak kaum muslimin alhamdulillah banyak menghafal Al-Qur'an. Nah, mungkin padahal Al-Qur'an itu kan kalau secara akal sehat kita, kalau secara logika lah malih benar tuh dihafal. Yang luar biasa rumit itu, tapi ini salah satu daripada mukjizat Quran, mudah dihafal. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur tadi. Dan juga orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang yang selalu membaca Al-Qur'an, pasti Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu mulia. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat atau sebuah athar dikatakan nuzilal Quran. Oh, bukan sabda Nabi lah, tapi sebuah perkataan daripada ulama. Nuzilal Quran ala wahidin minal malaikati fa asbaha Jibril khairal malaikah wa sayyidah. Al-Quran diturunkan kepada salah seorang dari malaikat, maka jadilah malaikat Jibril itu malaikat yang paling utama, sebaik-baik malaikat. Makanya apa? Malaikat Jibril ini pemimpin daripada sekian banyak malaikat. Karena apa? Karena berkah daripada Al-Quran. Kemudian wa nuzilal Quran ala sayyidina Muhammad fasara khairal mursalin. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepaling baik nabi. Kemudian wa nuzilal Quran ila ummatin Muhammad, dan diturunkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad, fa asbahat khayra ummatin ukhrijat linnas. Diturunkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad, maka jadilah umat Nabi Muhammad umat terbaik. Jadi orang yang bersahabat dengan Al-Quran pasti dia mulia. Dalam momentum ini nuzulul Quran, marilah kita memperbanyak kita membaca Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bacalah oleh kalian akan Al-Quran, maka ia nanti akan datang pada hari kiamat dapat memberi syafaat kepada orang yang gemar membacanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita ada tapi lancar ada baca Quran, tapi ketujuan membaca Al-Quran. Nah, makanya datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Luar biasa. Dan ternyata di dalam sebuah riwayat daripada sahabat yang bernama Wathilah ibnul Ashqa, ada sahabat Nabi yang bernama Wathilah bin Ashqa, diriwayatkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad, ternyata Al-Quran, ternyata kitab-kitab samawi itu, Zabur, Injil, Taurat, itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim
Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memang ada kitab sidin diturunkan oleh sidin, cuman ada lembaran-lembaran atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, itu diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan, pada malam pertama bulan Ramadan. Wal Injilu li 13 khalat min Ramadan, dan kitab Injil Allah turunkan tanggal 13 Ramadan. Wa unzilatit Taurat li sittin madat min Ramadan, dan kitab Taurat pun juga diturunkan tanggal 6 Ramadan. Nah, sampai sebab wa nuzilal Furqan li 14 khalat min Ramadan, dan Al-Quran turun tanggal 24 Ramadan. Ya kan, Al-Quran tadi memang nuzulul Quran kembali itu 17 Ramadan Allah menurunkan wahyu firman-Nya seluruh Al-Quran tanggal 17 Ramadan ke Baitul Izzah. Hanya kena berangsur-angsur mulai Baitul Izzah kepada Nabi SAW. Kemudian pada umur Nabi 40 tahun, Nabi mulai umur 39 tahun, Sidin sudah mulai ke-7. Mulai umur sebelum 40 tahunan itu Nabi mulai ke-7 menyendiri uzlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai tanggal 12 Rabiul Awal Nabi genap umur 40 tahun. Nah, mulai situ Nabi sudah Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Cuman wahyu ini berupa ru'yah shadiqah, itu mimpi yang benar, kabar gembira. Belum lagi Allah turunkan wahyu langsung. Nah, jadi beberapa kali Nabi SAW dimimpikan dengan mimpi-mimpi yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlarut-larutlah waktu sampai di bulan Ramadan. Nah, hanya turunlah ayat pertama yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika itu malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, dipeluk malaikat Jibril, hampir tercekik Nabi SAW sampai hampir kada mau bernapas lagi. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, Iqra, kata Jibril, baca wahai Muhammad. Ujar Nabi, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca, kata Nabi. Sampai 3 kali. Hanya ujar malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai ayat kelima. Nah, inilah yang turun tadi dalam sebuah riwayat Imam Ahmad tadi tanggal 24 Ramadan. Kata Imam Al-Baihaqi daripada Al-Imam Al-Hulaimi, kata beliau 25 Ramadan. Hasil ada masalah perbedaan pendapat itu. Alhasil apa? Al-Quran turun di bulan Ramadan. Memang Nabi SAW kata bisa membaca sini, dan ini menjadi mukjizat bagi Nabi, keistimewaan bagi Nabi kalau bisa membaca. Karena kata Imam Al-Busiri dalam qasidah beliau Burdah, kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan, cukup bagi engkau wahai Nabi Muhammad dengan mengetahui, artinya orang yang cerdas berilmu padahal engkau ada bisa membaca. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan wa ta'dibi fil yutubna, dan beradab dan jadi orang yang beradab padahal beliau yatim. Itu suatu mukjizat bagi Nabi lah kalau bisa membaca. Karena nanti kalau Nabi SAW bisa membaca
pasti Nabi didakwa oleh orang Al-Quran itu ciptaan beliau. Makanya di sini hikmahnya Nabi itu tidak bisa membaca. Makanya surat-surat dari baginda Nabi itu beliau mendikte ya, sahabat yang menulisnya. Karena kalau Nabi bisa membaca, nanti Al-Quran mereka bilang itu buatan Nabi SAW. Dan paling tidak yang dibilang hebat itu adalah gurunya. Karena orang bisa membaca ini pasti ada yang melajari. Jadi suatu keistimewaan Nabi itu tidak bisa membaca. Cuman itu khusus kisah Nabi aja. Kalau kita kada bisa membaca, itu innalillah sudah kita lah. Jadi luar biasa. Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosanya. Karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Yang memang Lailatul Qadar itu ada dirumuskan oleh ulama. Kalau hidupnya malam sekian, malam sekian Lailatul Qadarnya. Cuma kita jangan memandang ke situ. Kita ini harus full sebulanan kawan. Karena lah barangkali apabila ya kada mesti kita ini harus bila tetap Lailatul Qadar itu kada mesti harus melihat langit kah belah malaikat turun atau pohon kah bersujud. Kada mesti kita melihat itu. Ya ada juga orang tak mimpi di bulan belah. Ada tahu orang ini menduduki di muha. Ini ada mesti orang melihat langit belah atau macam-macam keajaiban malakut itu orang yang menemui Lailatul Qadar. Iya, makanya kita ini beribadah terus-menerus di bulan Ramadan ini. Karena satu malam di dalam bulan Ramadan itu pasti ada Lailatul Qadar. Jadi barangkali ketika kita pas beribadah malam itu kita termasuk juga. Jadi orang yang beribadah pas takana punya malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Ada percaya hitung seorang. Jadi dalam setahun itu ada Lailatul Qadar itu, makanya kita jangan sampai kita ketinggalan barangkali malam kesekian. Karena kalau kita mau unting umpama malam 21 aja atau malam 23 aja, barangkali luput kita. Baik kita baik juri seberitaan langsung. Pasti ada nama. Makanya Allah Subhanahu wa taala kita memandang hambanya. Sekalipun kita kada melihat tadi langit belah, kada melihat malaikat, apalagi sampai mahaja gedang malam ini mahadangi langit belah, maka HP ini siap sudah bila langit belah hendak video, hendak posting ke TikTok. Sekalian kawan-kawan nak selfie dengan malaikat ya. Jadi kada mesti orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar itu mengalami keajaiban dunia. Kada mesti. Barangkali itu sekelumit daripada kisah nuzulul Quran. Sedikit kita mengambil barakah daripada kitab. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa asma'uhu. Nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab Nabi dan nama-nama Nabi, gelar-gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa sayyidul kamil al-fatih al-khatim Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, jadi sampai zuriat Nabi yang ke-21 ini, 21 lewat sampai Adnan. Nah, itu kata Nabi ini yang sahih. Dan Adnan ini anak cucu daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ke atas sampai Nabi Syekh, hanya Nabi Adam alaihissalam. Cuma yang sahih itu kata Nabi yang bujur dapat dipastikan kebenarannya itu sampai ada nenek moyang Nabi yang bernama Adnan. Dan ke atasnya ada beberapa riwayat yang ditakutkan itu kata Nabi SAW banyak kata Nabi orang yang berdusta tentang nasab ini. Nah, tetapi yang sahih itu sampai Adnan. Dan Nabi SAW kata Nabi dalam sebuah sabda beliau, "Ana waladu dhabihain." Aku kata Nabi seorang anak daripada dua orang yang pernah hendak disembelih. Yang pertama itu nenek moyang Nabi, Nabi Ismail alaihissalam. Seorang hendak disembelih. Nah, yaitu dapat diabadikan oleh kita dengan peringatan Aidul Adha, hari kurban. Kemudian yang kedua siapa? Abah Nabi seorang, ayahanda Nabi Abdullah. Ayahanda Nabi SAW ini kain Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Sidin ini banyak berisi anak. Kebelujuran anak Sidin beberapa belas kan, dan 9 ikung sudah dalakian. Hanya orang-orang Arab ini mereka berbangga dengan anak-anak laki-laki mereka dan keturunan-keturunan mereka, zuriat-zuriat mereka. Mereka membanggakan keturunan mereka. Jadi Abdul Muttalib ini satu ketika beliau kisahnya itu zaman sesudah Nabi Ismail beberapa ratus atau beberapa puluh tahun itulah, orang-orang Arab dahulu itu sumur Zam-Zam itu dijadikan mereka tempat penyimpanan harta. Nah, jadi ada dapat harta apa disimpan di sumur Zam-Zam, sampai sumur Zam-Zam itu tak tutup hilang, kada ditamuakan lagi sumur Zam-Zam tuh. Mungkin kalau silip menaruhi lah harta tuh. Kita hanyalah kalau silip menaruhi duit mau kan diingat. Nah, jadi ini sumber Zam-Zam itu suah kada ditemukan lagi. Nah, sampai pada zaman kain Nabi Abdul Muttalib, Sidin tatamu sumber Zam-Zam. Nah, jadi Sidin tatamu sumber Zam-Zam ini satu kebanggaan. Artinya luar biasa bahagia sampai tak ucap di sini. Seandainya aku bernazar, kata beliau karena bahagia benar, bernazar seandainya aku berisi 10 ikung anak lalakian, usul balik seikung takarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi yang hanya 9. Nah, pas berlalu waktu lahirlah anak yang ke-10 dan ternyata itu laki-laki. Dan diberi nama Abdullah. Nah, sudah berlalu waktu ketika kain Nabi Abdul Muttalib ini berjalan-jalan, ada orang yang berucap, rupanya orang ini menyaksikan nazarnya. Jadi ujar orang ini, ya Abdul Muttalib, aufi bil ahd, aufi bi ahdik, tunaikan janji engkau, tunaikan nazar engkau. Lalu kain Nabi ini akhirnya dikuncang Sidin. Jadi dari itu lain kayak kita nampak bicabutan kertas tuh. Dahulu itu anak panah dibuat ke satu wadah, dikarani per anak panahnya tenang. Siapa-siapa anak Sidin, ada Hamzah, ada Abu Talib, ada Abdullah, dan sebentar anak laki-laki Sidin dikuncang, tak gugur Abdullah. Maka sayang banget lawan anak pambungsunya lakian deh.
Jadi biasa pulang sampai beberapa kali yang tergugur Abdullah aja terus. Jadi pasti berarti memang ditakdirkan Abdullah ini yang langsung dari. Nah, lalu kainnya Nabi Abdul Muthalib ini mengambil Abdullah lalu dibawa ke tengah orang. Hendak disembelih sidin, lalu ada satu orang berdiri dari kalangan orang Quraisy, "Ya Abdul Muthalib, la taf'al." Wahai Abdul Muthalib, jangan engkau lakukan ini. Seandainya engkau melakukan ini, nanti pasti akan dituruti oleh orang-orang sesudah engkau. Kayaknya jadi turutan orang kayaknya. Nah, lalu disarankanlah Abdul Muthalib ini, "Wahai Abdul Muthalib, engkau pergilah ke satu lembah, ke bukit. Di sana ada orang ahli kitab yang masih berpegang teguh dengan kitab aslinya, seorang perempuan yang alimah, ibaratnya ini tuan guru general, tapi bibinian yang masih berpegang teguh dengan kitab yang asli." Lalu didatangilah ke situ, minta solusi. Nah, jadi di sini kita ambil pelajaran, artinya bila kita dalam suatu masalah yang kita ada tahu, kita meminta saran kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Jadi datanglah Abdul Muthalib ini kepada orang ahli kitab tadi. Didatangi, minta solusi, kayak apa caranya. Nah, diberi solusi aja. Nah, jadi ujar bibinian ini tadi, ujar ahli kitab tadi, "Wahai Abdul Muthalib, biasanya di dalam suku engkau, di dalam benua kamu, had atau denda hukuman bagi orang membunuh itu berapa?" Nah, lalu kata Abdul Muthalib, kalau orang membunuh itu biasanya 10 ekor unta. Jadi setiap kali ada yang dibunuh, bayar dendanya 10 ekor unta. Nah, lalu kata perempuan tadi, "Nah, kalau begitu maka disuruh berkuncang pulang. Satu anak panah diberi tanda 10 ekor unta, dan satu anak panah tadi diberi tanda Abdullah. Jika gugur nama Abdullah, maka tambah 10 lagi. Bila gugur Abdullah, tambah 10 ekor unta." Jadi dikuncanglah oleh Abdul Muthalib. Nah, ternyata sekali dikuncang Abdullah yang gugur, tambah 10 pulang, jadi 20 ekor unta. Sekali pulang gugur Abdullah pulang, tambah 30, sampai 10 kali. Akhirnya 100 ekor unta sudah tuh. Nah, akhirnya dapat dikuncang lah angka 11, gugur 100 ekor unta. Masih kurang yakin juga kayak Nabi Abdul Muthalib ini, dikuncang sidin pulang, menggugur 100 ekor unta. Sekali pulang sidin meyakini, nang gugur akhirnya apa? 100 ekor unta. Akhirnya pulanglah Abdul Muthalib ini, lalu mendapatkan 100 ekor unta untuk disembelih. Nah, jadi 100 ekor unta untuk disembelih, kali jadi Abdullah. Nah, makanya sampai sekarang ini menjadi hukum Islam. Denda bagi orang yang membunuh itu dendanya 100 ekor unta. Nah, anggaplah seekor unta, wah ini 50 juta. Kurang lebih kan 50 juta atau lebih lah. Kita anggap 50 juta aja. Kali 100, tambahin nolnya 2 biji di belakang. Nah, hitung seorang aja. Nah, itu dendanya kan. Nah, itu berlaku hukum Islam sampai hari ini. Nah, jadi itu makanya Nabi SAW tadi bersabda, "Ana ibnu Tabihain." Wajar Nabi, aku anak oleh 2 orang yang pernah hendak disembelih. Yang pertama tadi Nabi Ismail, nenek moyang Sidin, dan yang kedua Abah Sidin seorang Abdullah. Abdullah ini dia luar biasa pumas, umur 18 tahun kawin sudah Sidin. Jadi bibinian yang bujang di Makkah itu, di rumah ini pasti ada diisi lubang. Jadi bila Abdullah lalu pasti ada menyinggung di lubang itu. Khusus bisa menyinggung Abdullah saking emasnya.
Makanya ketika Abdullah kawin Sayyidah Aminah ibunda Nabi, ini berpaikung bibinya nang siok ya. Abdullah kawin, bahkan ada sampai nang dalam riwayat itu kata Ibnu Hisham Ujar Sidin sampai ada nang meninggal dunia. Luar biasa lah. Karena apa? Karena di situ nur Nabi Muhammad masih ada di sulbi ayah Nabi Abdullah. Makanya dalam sebuah riwayat itu kata Imam Ibnu Hisham, Abdullah ini pernah ditawari sebelum Sidin kawin, pernah ditawari bibi ini bertawar mengajukan diri, menawarkan diri lah hendak diapai Abdullah atas sarahnya. Tapi Abdullah kan dilakon. Sesudah Abdullah kawin, lalu tetamu pulang lawan bibinian yang tadi. Apa uji bibinian nih? Kulihat asa kurang bercahaya lagi. Aku kada kepingin lagi lawan Abdullah ini. Karena apa? Karena nur Nabi Muhammad yang asalnya di sulbi Abdullah sudah berpindah ke rahim Sayyidah Aminah. Jadi maulah ayah Nabi SAW itu dipandang oleh orang sangat luar biasa itu karena nur Nabi Muhammad SAW. Itulah sekelumit kisah tentang ayah Nabi SAW. Kakek Nabi lain lagi Abdul Muthalib ini ngaran Sidin, ada Abdul Muthalib kada ngaran Sidin Syaibah. Abdul Muthalib atau Syaibatul Hamdi. Sidin ini lahir ada rambut putih sebilah di kepala, makanya dingarani kuitan Sidin Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Syaibatul Hamdi. Makanya dingarani Syaibah. Nah, Abdul Muthalib ini berisi abah ngarannya Hashim dan berisi paman ngarannya Muthalib. Hashim ayahnya Abdul Muthalib ini meninggal. Abdul Muthalib masih halus. Lalu dibawalah oleh Muthalib Syaibah ini nih. Syaibah adalah Abdul Muthalib. Muthalib adalah paman daripada Syaibah. Jadi Syaibah lagi dibawalah oleh Muthalib, dibawa taruh Sidin. Jadi dikira orang Syaibah kecil ini adalah budaknya Muthalib. Makanya Sidin digelari Abdul Muthalib sampai ke Tuhan Sidin gelar itu terus melekat pada Sidin Abdul Muthalib. Iya, Hashim dan Muthalib ini beda sanad. Makanya Imam Syafi'i itu bertemu nasabnya dengan Nabi SAW di kuitan daripada Hashim, yaitu Abdi Manaf. Sama datuk Abdi Manaf. Imam Syafi'i keturunan daripada Muthalib, ke bawah ada Nabi SAW keturunan daripada Hashim. Makanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, apa ya? Yamla'u tibaqal ardi ilman. Ya'ti min ba'di. Ingat dulu takut salah, tapi ujungnya itu yamla'u tibaqal ardi ilman. Kata Nabi akan datang nanti seorang alim besar daripada keturunan Quraisy yang mana ilmunya mencapai seluruh negeri. Itulah kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam sabda Nabi itu, itulah yang dimaksud Imam Syafi'i tadi. Karena Imam Syafi'i salah satu-satunya daripada imam yang empat keturunan daripada Quraisy. Makanya Imam Syafi'i alimnya luar biasa, dan ini hadis juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu kasyafnya luar biasa. Sudah tahu Sidin akan datang, tapi yang disedangkan Nabi ini
selalu samar, pacar datang tuh selalu samar, ada secara spesifik tuh. Kayak hadis-hadis tentang kiamat, Nabi kadang menyebutkan si A, si B, si A, si C, ciri-cirinya cuma secara umum aja Nabi SAW. Tapi alhasil Nabi diberi Allah pengetahuan tentang itu, tapi kadang dibenarkan untuk mengadakan pemilihannya itu. Nah, mungkin inilah yang dapat kita sampaikan. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik hidayah sehingga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan berkat hadirnya bulan Ramadan, berkat syafaat Ramadan, berkat syafaat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita seberdaan, dan mudah-mudahan berkat semua itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahu Subhanahu. Al-Fatihah.